Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Simanjuntak, saya dari kelas Korbe Stambu 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga dan lingkungan. Pada pembahasan, yaitu ada 4. Yang pertama ada pengertian olahraga, yang kedua ada tujuan olahraga, yang ketiga ada hubungan olahraga dan lingkungan, dan yang keempat ada metode olahraga yang baik terhadap lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan pada PPT saya kali ini, yaitu yang pertama pengertian olahraga. Teman-teman sekalian, secara umum, pengertian olahraga adalah suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Di sini, kita dapat mengetahui bahwa olahraga adalah suatu aktivitas yang membutuhkan tenaga fisik dan juga pikiran. Tidak hanya seperti aktivitas pada sehari-hari yang biasa kita lakukan, yang mungkin tidak terlalu banyak menggunakan tenaga fisik dan juga pikiran. Hanya pada olahraga ini sangat membutuhkan tenaga fisik dan tenaga pikiran untuk baik secara jasmani maupun rohani. Nah, kemudian selain itu, menurut para ahli, yaitu menurut Griwijoya pada tahun 2005, dia mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa olahraga itu adalah suatu gerak, beberapa gerak atau serangkaian gerak raga kita yang teratur dan juga terencana. Nah, jadi olahraga ini dilakukan tidak hanya berketepatan, tetapi dengan rencana dan dengan teratur kita untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya sebagai olahraga. Kemudian, menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Edward pada tahun 1973, olahraga harus bergerak dari konsep bermain, games, dan sport. Olahraga merupakan alat untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial. Nah, dari sini dapat kita mengerti bahwa olahraga tidak hanya tentang gerak, tetapi mencakup konsep bermain, seperti olahraga pada anak-anak pada umumnya, yang berolahraga sambil bermain. Itu juga bisa dapat kita lakukan sebagai orang remaja dan dewasa, maupun lansia yang akan membutuhkan games, supaya seperti pengertian pada awal yang dijelaskan tadi, yaitu pengertian secara umum bahwa olahraga itu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia. Jadi olahraga ini dapat disimpulkan bahwa suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan juga pergerakan pikiran yang akan menenangkan dan tentunya akan bertujuan untuk menyehatkan tubuh dan pikiran. Seperti itu teman-teman. Baik, apa itu tujuan olahraga? Tujuan olahraga adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja otak manusia sehingga dapat bekerja lebih maksimal. Jadi olahraga ini sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita, terutama kebugaran fisik. Apalagi untuk meningkatkan kinerja otak manusia sehingga dapat bekerja secara maksimal. Olahraga ini dapat membantu gerak kita, membantu kesehatan kita, membantu meningkatkan fisik kita untuk lebih mengarah ke kesehatan. Seperti itu teman-teman. Kemudian, apa sih hubungan olahraga dan lingkungan? Seperti yang kita ketahui bahwasanya olahraga itu terbagi antara dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Apa sih itu lingkungan internal? Lingkungan internal itu meliputi umur, kelamin, genetik, berat dan tinggi badan, indeks massa tubuh, kebugaran fisik, intensitas latihan, dan teknik mental. Bahwasanya lingkungan internal ini itu tuh meliputi diri kita sendiri. Apakah kelamin kita ada kelamin ada cowok ada cewek, terus olahraganya yang menyangkut paut ke cowok itu untuk olahraga seperti apa. Kan kita mempunyai kelemahan dan kemampuan yang berbeda-beda.
Contoh dari segi kelamin, cowok itu yang harus berat-berat, tapi bukan berarti perempuan tuh tidak bisa bekerja atau olahraga dan berat-berat, tetapi hanya kita menyesuaikan. Selain itu, umur juga menjadi lingkungan internal. Kenapa? Olahraga itu tidak mengharuskan setiap, beranjaknya umur atau apapun itu sebagainya. Bahkan olahraga ini menyesuaikan umur para orang yang ingin berolahraga. Seperti anak-anak, olahraganya seperti apa, yang cocok seperti apa, apakah meliputi games atau hanya memerlukan tenaga fisik sepenuhnya. Begitu juga dengan orang remaja, apakah remaja ini membutuhkan games di dalam olahraga itu atau permainan? Ya tentu saja olahraga itu menyangkut semua yang membuat kita gembira, merasa kita plong dan merasa diri kita itu akan, semangat dalam mengerjakan olahraga tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lingkungan eksternal, yaitu meliputi lingkungan fisik, kimia, biologis, faktor peralatan, pakaian, lapangan, dan waktu. Nah, secara eksternal bahwasanya olahraga ini juga seperti yang kita ketahui, tidak hanya mesti di dalam rumah, tidak hanya mesti di luar saja, tetapi olahraga ini bisa dilakukan di mana tempat dan kapan pun. Meliputi lingkungan, baik dari segi lingkungan, olahraga sangat-sangat mengharapkan lingkungan yang sehat. Sehingga, tubuh juga kesehatan tubuh itu adalah nomor satu untuk melakukan olahraga. Jika tubuh kita mengenai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak baik, itu juga akan mengganggu, aktivitas kita untuk berolahraga, teman-teman, seperti itu. Kemudian pada materi yang keempat, yaitu metode olahraga yang baik terhadap lingkungan. Ada beberapa yang saya ambil untuk olahraga yang sangat menarik dan cocok terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu mendaki. Teman-teman sekalian, aktivitas ini sangat berguna untuk membangun otot dan tulang yang kuat, meningkatkan kesehatan kardiovaskular, melatih pernapasan, dan meningkatkan rasa keseimbangan tubuh dengan baik. Mendaki juga tidak hanya terpatokkan kepada Eee, men melewati setiap rumah, setiap perjalanan, menikmati setiap pemandangan, tetapi juga melatih otot dan tulang yang kuat, meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Kenapa? Karena pada saat kita mendaki itu membutuhkan tenaga fisik yang cukup untuk kita bisa mencapai puncak tertinggi, seperti itu teman-teman. Jadi mendaki ini mengajarkan kita untuk bergabung terhadap lingkungan, baik itu sehat ataupun tidak sehat, semua akan kita lewati pada saat mendaki, seperti itu teman-teman. Sementara mendaki juga sangat berguna bagi kesehatan pikiran kita teman-teman. Kenapa? Karena dengan mendaki kita menikmati udara yang sejuk, dingin, kita jauh dari listrik, bahkan handphone sekalipun tidak ada jaringan ketika kita mendaki. Nah, itu akan meningkatkan kesehatan tubuh dan fisik pikiran kita teman-teman, karena kita jauh dari namanya listrik. Kita hanya fokus kepada perjalanan dan mencapai puncak tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan juga bisa menikmati beberapa pemandangan yang indah yang membuat otak kita sehingga tenang, seperti itu teman-teman. Nah, pada olahraga yang kedua, saya mengambil olahraga yoga. Kenapa saya mengambil olahraga yoga? Yoga dapat menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, mengatasi stres, depresi, hingga gangguan cemas. Yoga termasuk dalam olahraga tubuh dan pikiran yang mengandalkan kelenturan tubuh, keseimbangan, fokus, hingga teknik pernapasan. Nah, yoga juga seperti itu teman-teman. Yoga tidak memerlukan alat yang namanya listrik, yang berhubungan dengan listrik. Dia hanya membutuhkan matras, seperti itu. Tempat yang bersih, yang tentunya juga lingkungan yang nyaman, seperti itu teman-teman. Saya rasa dengan olahraga yoga ini dapat meningkatkan kesehatan tubuh dan juga menenangkan pikiran. Kenapa? Karena pada saat kita berolahraga, tubuh kita akan merespon dengan baik setiap gerakan yang kita lakukan, bahkan ini juga melatih teknik fokus pada pernafasan kita teman-teman, seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman uh, yang sudah melihat PT saya ini. Semoga presentasi saya ini dapat membantu pengetahuan kita semua dan menjalankan yang terbaik untuk diri kita sendiri, karena dengan berolahraga tubuh memang akan kekurangan kekuatan
fisik ataupun mental secara jasmani dan rohani teman-teman sekalian. Dan saya Sapira Simanjuntak mengundurkan diri. Terima kasih sudah melihat PPT saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.